Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita di majlis yang paling dicintainya, di tempat yang paling dicintainya. Jadi majlis perkumpulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkumpulan yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah, dikaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikaji tentang keimanan, tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, tentang halal dan yang haram. Karena kita tahu perkumpulan di muka bumi ini banyak. Jadi yang paling dicintai oleh Allah adalah perkumpulan majlis ilmu. Kemudian di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita di tempat yang paling dicintai, yaitu masjid. Keutamaan yang luar biasa. Makanya kata para ulama terdahulu itu berusaha bagaimana kajian, belajar itu di masjid, karena lebih berkah daripada di tempat lain. Dan kalau kita lihat sejarah para ulama terdahulu, tercetak para ulama ahli fikih, ahli hadis itu dari masjid, belajarnya di masjid, bukan di tempat lain. Namun setelah pembelajaran itu berpindah ke selain masjid, maka berkahnya kurang. Sebagaimana yang terjadi di zaman kita ini. Kita tidak nihilkan manfaatnya, ada berkahnya ada, tapi lebih berkah di masjid. Tayyib, para ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang saya ingatkan lagi untuk diri saya dan kita semua agar meluruskan niat. Ini intinya. Seluruh amalan tanpa niat yang lurus sia-sia. Dan hadis yang akan kita bahas malam ini adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana niat seseorang dalam menuntut ilmu itu menjadi benar, menjadi lurus, menjadi sempurna. Ada dua sisi. Sisi yang pertama, untuk siapa ilmu yang dia tuntut. Maksudnya dia menuntut ilmu untuk siapa. Yang kedua, sisi niat ilmu itu sendiri. Sisi yang pertama, untuk siapa dia menuntut ilmu, maksudnya di sini adalah
mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid syirik, mana yang akhlak yang tercela, mana akhlak yang mulia, mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak, mana yang wajib di dalam sholat dan seterusnya. Itu harus ditahu. Apa yang menyebabkan ibadah kita ini sah atau tidak itu wajib kita tahu. Ini niat kita untuk belajar ini. Saya datang ke masjid, belajar, duduk. Begitu juga ini ikhwan santri. Perhatikan. Perbaiki niat. Itu pondasinya antum, keberkahan ilmu antum itu besar dan sedikitnya sesuai dengan niat antum. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu niat. Kemudian niat yang kedua apa ya ikhwan? Menghilangkan kejahilan dari orang lain. Jadi antum harus niatkan itu. Belajar ilmu agama. Yang lebih dahulu untuk memunculkan niat ini adalah penuntut ilmu. Yang memfokuskan dirinya untuk belajar. Ini mereka harus terdepan. Memasang niat ini. Yaitu bagaimana saya belajar ini supaya bisa mengajarkannya kepada orang lain. Dan ini juga akan membuat seorang itu belajar, semangat dia belajar. Kasihan. Banyak orang-orang di luar sana yang belum paham hukum Islam, belum paham tauhid, belum paham syirik, belum paham sifat-sifat jahiliyah, belum paham iman, bid'ah dan seterusnya, sunnah. Itu harus dimunculkan. Kemudian yang ketiga, niat untuk diamalkan. Harus itu, jangan cuma memperbanyak maklumat, pengetahuan. Hafal terus. Belajar terus. Tidak ada niat mengamalkan. Tidak boleh. Tidak terbentuk niat yang benar dalam menuntut ilmu. Kalau ini tidak ada. Harus niat untuk diamalkan. Perhatikan para tulab, penuntut ilmu, santri khususnya. Sekian lama belajar tapi masih banyak yang tidak diamalkan, apalagi yang wajib. Kemudian yang terakhir, berniat untuk menjaga syariat. Menjaga syariat. Karena syariat ini akan terjaga dengan ilmu. Dengan mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu. Makanya para penuntut ilmu adalah pahlawan syariat. Kalau tidak ada ulama, tidak ada orang berilmu, tidak ada penuntut ilmu, gelap suatu daerah. Gelap. Gelap di situ zina, judi, berbagai macam kegelapan di situ, maksiat, syirik dan seterusnya. Tapi kalau di suatu daerah ada ilmu di situ, ada kajian, ada orang berilmu, ada kajian, ada penuntut ilmu, itu dari situ cahaya muncul. Akan mengikis kegelapan-kegelapan yang ada di sekitar itu. Ini keutamaan ini. Mangkobah, keutamaan. Hendaknya bersemangat kita. Jadi belajar ini untuk menjaga syariat. Menjaga syariat Islam. Kalau tidak ada penuntut ilmu ya punah. Tidak ada orang alim punah ilmu. Syariat ilmu tidak akan terjaga. Taib. Nah itu harus terkumpul 4 ini. Niat untuk menghilangkan kejahilan yang dia tidak tahu, harus dia belajar supaya tahu. Kemudian bagaimana dia menghilangkan kejahilan dari orang lain, diajarkan itu ilmu. Jangan terbatas pada dirinya. Kemudian bagaimana dia amalkan. Kemudian bagaimana dia ini muncul dalam hatinya ini untuk menjaga syariat. Semangat dia belajar orang seperti ini. Kalau ini terkumpul pada diri seseorang, dia semangat belajar. Paham di sini ikhwan? Kenapa santriwati malas belajar? Karena 4 perkara ini tidak ada dalam dirinya atau kurang. Mungkin cuma niatnya cuma 1 atau 2. Tapi kalau terkumpul 4, nah ini. Terbentuklah niat yang benar, yang lurus dalam menuntut ilmu. Tapi yang paling penting dari itu semua apa? Untuk Allah.
Kenapa mengangkat kejahilan? Karena Allah yang perintah. Allah yang perintah kita untuk menghilangkan kejahilan, perintah untuk belajar kan? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa mengangkat kejahilan dari orang lain? Karena Allah memerintah kita untuk mengajarkan orang lain setelah kita dapat ilmu. Kenapa mengamalkan? Karena Allah yang perintah. Kenapa menjaga syariat? Karena Allah yang perintah. Karena kita diperintah oleh Allah untuk in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian ini menolong agama Allah, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Taib. Kita lanjutkan. Kita masuk hadis yang pertama. Kemarin selesai kita baca muqaddimah dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Taib, dengan taufik dan bantuan dari Allah kita baca hadisnya. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Baik. Kata beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala,
mengatakan sami itu saya mendengar. Berarti Umar bin Khattab mendengar langsung. Di kalangan sahabat ada yang tidak menyebutkan mendengar langsung atau melihat langsung, tapi mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis-hadis yang selanjutnya berikutnya itu hadis banyak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya kalau tidak disebutkan sami'tu atau ra'aitu berarti ada kemungkinan hadis tersebut beliau riwayatkan dari sahabat yang lain. Karena sahabat itu tidak semuanya meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Kadang meriwayatkan dari sahabat yang lain yang mendengar dari Rasulullah. Terus apa fungsinya mengenal derajat-derajat seperti ini, Ustaz? Fungsinya ketika terjadi pertentangan kontra, maka kita dahulukan hadis yang mengatakan sami'tu atau ra'aitu kalau terjadi pertentangan. Jadi derajat yang disebutkan oleh para ulama itu ketika terjadi pertentangan. Kemudian ditarjih mana yang lebih kuat. Ini yang paling tinggi. Ketika sahabat mengatakan sami'tu saya mendengar, ra'aitu saya melihat, berarti ini langsung. Karena kalau lewat sahabat yang lain bisa jadi terjadi kesalahan. Ada beberapa sahabat yang meriwayatkan juga salah. Karena mereka manusia. Taib, yaqul, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu binniyat, tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap manusia itu, setiap orang manawa akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga menuju Allah dan Rasulnya. Apa maksud perkataan ini? Siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Apa maksud? Perkataan seperti ini sama ketika kita mengatakan, siapa yang melihat aku, maka sungguh dia telah melihat aku. Siapa yang ke pasar, dia telah ke pasar. Artinya terlihat sepintas bahwasanya perkataan ini ada yang kurang. Siapa saja yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Paham maksudnya di sini? Ada yang kurang? Maksudnya apa yang maksud hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Berarti ada kalimat yang terbuang. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, niyatan wa qasdan, dari sisi niat dan tujuan. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya thawaban, pahala. Karena kalau tidak kita taknanya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya dari sisi pahala. Dari sisi pahala. Taib. Kita jelaskan makna secara harfiah dari penggalan sabda Rasulullah SAW yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Innama dalam bahasa Arab itu bermakna hasar, yufidul hasar, pembatasan. Makanya saya terjemahkan hanya saja. Jadi sama dengan kita katakan la a'mala illa bin niyah. Tidak ada amalan itu kecuali dengan niat. Hanya saja amalan tergantung dengan niat. Jadi amalan tergantung dengan niat. Dijelaskan oleh para ulama, ini juga ada yang kurang.
Innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu tergantung dengan niat. Maksudnya tergantung niat dalam hal apa? Munculnya amalan itu, terwujudnya, atau sah dan tidaknya, atau sempurna. Hanya saja amalan tergantung dengan niat. Tergantung apa? Wujudnya, maksudnya bisa terwujud dengan niat, atau makna yang kedua bisa sah dan tidaknya. Walaupun terwujud, apakah sah atau tidak? Atau makna yang ketiga, dari sisi sempurna. Sah, cuma tidak sempurna, pahalanya kurang. Kata para ulama, kalau ada kalimat yang seperti ini, penafian seperti ini, kita bawa ke makna yang pertama dulu. Menafikan wujud. Kalau tidak bisa dibawa ke makna yang pertama, berarti bawa ke makna yang kedua. Menafikan sah. Artinya tidak sah amalan itu. Kalau juga tidak bisa, berarti kita bawa ke makna yang ketiga. Berarti sah, cuma tidak sempurna. Masih kurang, pahalanya kurang, tapi sah. Sekarang mari kita tes dari yang tiga makna ini, kemungkinan makna ini. Yang pertama, hanya saja amalan itu tergantung dengan niat. Makna yang pertama maksudnya tergantung dengan niat dari sisi terwujudnya dia, munculnya. Kita lihat di sana ada orang yang beramal tanpa niat. Ya kan, melakukan perbuatan tanpa niat. Berarti makna yang pertama ini tidak bisa dipasang di hadis yang mulia ini. Kenapa? Karena kita saksikan di kenyataan bahwasanya ada orang yang beramal, melakukan suatu amalan tanpa niat. Sementara Nabi Muhammad tidak mungkin kita katakan amalan tergantung dengan niat, maksudnya wujudnya. Tidak akan terwujud amalan itu kalau tiada niat. Tiada niat, tidak ada amalan. Sementara di kenyataannya ada amalan. Orang tidak pakai niat tapi amalannya ada. Melakukan amalan dia tapi tidak ada niat. Maksudnya niat untuk niat untuk mengamalkan amalan tersebut. Ini perbuatan yang tidak sengaja misalnya kan. Terwujud amalan tapi tanpa niat. Kemudian itu berarti makna yang pertama tidak pas. Kita masuk ke makna yang kedua. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niat, maksudnya sah dan tidaknya. Kalau seperti ini cocok. Jamak ada berapa ya ikhwan? Ada 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir.
Al-a'mal jamak taksir. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada jamak mu'arraf, jamak ma'rifat, berarti dia umum. Innamal a'mal berarti hanya saja seluruh amalan maknanya. Innamal a'malu binniyat, hanya saja seluruh amalan. Seluruh, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau sedekah, berkurban, apa saja masuk di sini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menggunakan kalimat yang umum. Al-a'mal. Paham di sini, ikhwan? Paham ya? Tapi apakah seluruhnya artinya sesuai zahirnya atau ada pengecualian? Dijelaskan oleh para ulama ada pengecualian. Di sana ada amalan yang sah walaupun tanpa niat. Amalan sah walaupun tanpa niat. Berarti ini pengecualian dari keumuman lafaz al-a'mal. Azmil. Taib. Ada yang tidur. Taib. Jadi yang dikecualikan dalam amalan di sini adalah amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang mimbab at-turuk namanya. Amalan-amalan yang kita diperintah untuk meninggalkannya. Ini dikecualikan. Walaupun tanpa niat tetap sah. Seperti apa ya, ikhwan? Seperti berzina. Berzina diperintah atau dilarang? Hah? Dilarang. Sekarang ada orang tidak berzina karena dia tidak berniat. Maksudnya tidak niat meninggalkan zina, cuma tidak berzina gitu aja. Sah tidak dikatakan dia sah meninggalkan zina? Sah, ya kan? Sah. Tidak berzina. Kenapa kalau tidak berzina? Pokoknya tidak biasa. Kalau kita katakan dia berniat meninggalkan zina, berarti dia ketika meninggalkan zina dia takut karena Allah SWT. Takut ancaman Allah. Itu berarti dikatakan dia berniat meninggalkan zina. Tapi ada orang yang tidak niat seperti itu, cuma tidak biasa berzina. Berarti dia meninggalkan zina itu tidak berniat untuk ibadah. Tapi kita katakan sah, dia meninggalkan zina sah walaupun tanpa niat ibadah. Jadi bab larangan, amalan-amalan yang kita diperintah untuk meninggalkannya ini tidak dipersyaratkan niat, dikecualikan dari keumuman al-a'mal. Jadi dikecualikan. Ini kan umum. Kalau umum berarti masuk amalan yang meninggalkan tadi itu, meninggalkan larangan. Tapi kata para ulama tidak, itu dikecualikan. Iya. Merokok. Apa hukum merokok? Diperintah apa dilarang? Dilarang. Berarti kita diperintah untuk meninggalkan. Haram apa makruh? Hah? Merokok haram. Perhatikan. Tidak ada ulama yang mengatakan mubah, apalagi dianjurkan. Baik. Ulama yang mengatakan makruh ada. Tapi ini terjadi pada masa yang saat itu belum ada penelitian tentang bahan-bahan yang komposisi yang merusak di rokok itu. Tapi setelah terjadi penelitian dan para ahli kesehatan sepakat, tidak ada ahli kesehatan yang menyelisihi
pendapat bahwasanya dirokok itu berbahaya. Semuanya sepakat. Kalau sudah ahli kesehatan sepakat, ya ulama jelas sepakat. Haram. Nah sekarang orang yang tidak merokok, bisa dikatakan sah dia dikatakan orang ini tidak merokok. Padahal dia tidak berniat meninggalkan rokok, cuma sekedar tidak mau merokok. Sah atau tidak? Sah. Jadi bab meninggalkan larangan tidak dipersyaratkan niat. Beda dengan sholat, berwudu. Kalau antum berwudu tanpa pakai niat, tidak dihadirkan niat ingin berwudu, ingin mengangkat hadas, tidak sah wudu antum. Hati-hati. Ini biasa santri-santri itu apa? Tergesa-gesa mau wudu langsung ke tempat wudu, langsung basah tangan, kemudian dalam keadaan hatinya, pikirannya lalai. Tidak hadir dalam hatinya mengangkat hadas. Ini tidak sah wudunya. Tidak sah. Demikian juga sholat tadi. Baik. Masih ada waktu. Hah? Selesai? Berapa menit lagi? 2 menit. Baik. Wa inna malikulin mri'in manawa. Hanya saja likullim mri'in, setiap manusia, setiap orang manawa, mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Penggalan kalimat yang kedua ini menunjukkan kadar pahala yang dia dapatkan dalam amalannya. Kalau penggalan yang pertama innamal a'malu binniyat menunjukkan sah dan tidaknya amalan tersebut. Yang kedua innamal likulli imri'in ma nawa menunjukkan apa? Apa yang dia dapatkan dengan amalan tersebut. Dapat pahala atau tidak? Dapat dosa atau tidak? Sedikit pahala atau banyak? Baik. Nah ini, kalau penggalan yang kedua ini dibahas oleh para ulama tazkiyatun nufus. Jadi di bab pembahasan tentang akhlak, bagaimana cara mensucikan jiwa yang kotor, itu dibahas. Tentang bagaimana membersihkan hati dari kesyirikan. Itu dibahas di bab di kitab dia. Ya, dibahas di bidang ilmu apa ya, ikhwan? Akidah atau akhlak atau raqaiq, bab pelembut jiwa. Baik. Insyaallah ya ikhwah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya besok malam ya, insyaallah. Hah? Abu Khalid besok malam insyaallah. Kita akhirkan sampai di sini ya ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi timbangan menambah timbangan pahala kita di akhirat dan menghapus dosa-dosa kita, karena aktivitas yang kita lakukan ini adalah amalan yang luar biasa menuntut ilmu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah.